Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rinjani, NIM saya 2190302097. Di sini saya akan membahas tentang teknologi di revolusi industri 4.0 dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah teknologi di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system, di mana fenomena mengkolaborasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dan dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital. Yang pertama ada Internet of Things, merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan. Untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem ini mengintegrasikan 4 komponen, yang pertama perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Yang kedua yang akan saya bahas adalah Big Data. Big Data dikenal dengan istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah Artificial Intelligence, merupakan sebuah teknologi atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Teknologi ini bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin banyak pula artificial intelligence dalam membuat prediksi. Contohnya ada aplikasi chatbot dan pengenalan wajah merupakan contoh penerapan artificial intelligence. Yang keempat ada cloud computing. Komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan dan aplikasi di mana pengguna komputer akan diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi server melalui internet. Yang kelima ada additive manufacturing. Ini merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3 dimensi di mana gambar desain yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi ini mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Yang kedua yang akan saya bahas adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang bisnis. Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang pesat tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, bisa dikatakan teknologi informasi sudah memasuki ke segala bidang. Salah satunya adalah bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat pentingnya teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-bisnis. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang menguntungkan. Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search Google banyak digunakan untuk mencari informasi di internet dan perusahaan Google akan mendapatkan keuntungan.
Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit, dan dapat mengurangi biaya operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan monitoring setiap karyawan, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, karena rapat bisa dilakukan secara telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan. Yang keempat, ada akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan sangat cepat dibandingkan dengan menggunakan pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Yang kelima, ada komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya dalam berkomunikasi dengan orang yang kita tuju. Seperti email, telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen, dan ada juga chat dan video call yang juga dapat mempercepat komunikasi. Jadi, peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis.